قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya di channel Doni 99. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara, motivasi, dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses di era digital ini. Tentu selain itu juga saya membagikan sebuah tutorial-tutorial yang mana mungkin bermanfaat buat kita semua. Namun pada malam hari ini izinkan saya untuk berbincang-bincang pada pemirsa. Semoga ini menjadi motivasi, menjadi tontonan yang baik buat kedepannya. Karena kenapa? Kalau kita scroll-scroll yang tidak baik, maka timbulnya akan ada dalam pikiran kita itu negatif. Tapi beda dengan orang-orang yang kita tonton, dengan orang-orang yang atau tontonannya itu beredukasi buat semangat kita, insya Allah pemikiran kita akan tetap positif. Pemikiran kita akan lebih baik dibanding kita menonton yang tidak baik. Karena otak kita kalau sudah ditontonkan dengan hal-hal yang tidak baik, maka yang pertama dalam diri kita, pertama yaitu kita sendiri tidak percaya diri pada diri kita. Karena saya sudah rasakan, ya, saya merasakan dulu, ya mungkin sebelum saya menjadi konten kreator, sebelum saya berpikiran mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses, berpikir positif terus, saya juga merasakan hal-hal yang dalam diri saya, kok saya begini-begini aja, kok saya tidak bisa berubah gitu kan. Tapi di sisi lain itu saya terus bangkit, terus belajar lagi, terus saya upgrade diri, ya, tonton-tonton yang menurut saya itu baik dan beredukasi positif, maka saya lakukan terus. Nah, pada dulu sebelum saya memang bisa berbicara dalam sosial media, tentu fase-fase yang sangat membuat saya sedih. Saya kembali dalam jurang yang menurut saya tuh kembali dengan hal-hal yang negatif. Yang saya rasakan pertama memang tidak percaya diri, terus berbicara dengan seseorang itu tidak memiliki aura positif. Lalu saya berpikir terbata-bata, memikir juga berbicara tuh ngomongnya ngaur lah. Istilah kata ngaur ini tidak ada tujuan penting, ya, tidak ada tujuan penting yang saya sampaikan, karena ya memang di otak saya itu ya pikirannya negatif, ya. Akan tetapi kalau kita sudah berkomitmen, sudah mulai upgrade diri, terus apalagi itu namanya mencari circle yang baik, yang memikirkannya masa depan, tontonannya yang beredukasi untuk menambah rasa semangat kita, ya. Apalagi ya, saya ingin membicarakan sebuah hal yang di mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Jadi pada zaman dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia terkenal sebagai pengusaha ulung. Ya mungkin di video sebelumnya saya sudah membicarakan. Akan tapi saya baca lagi di sosial media, tentunya di Mbah Google. Nah, jadi pada zaman dahulu, pada zamannya Nabi, Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang dikenal tidak memiliki harta. Terus dia ya kayak kita aja lah, dalam artian kekurangan dalam ekonomi. Nah, suatu saat dia hijrah, ya, hijrah ke tempat yang ramai lah, bisa dikatakan ramai. Mungkin ini cerita hanya
sebatas singkat dan ada yang dalam pikiran saya yang waktu saya baca. Tidak dengan sedetail mungkin, tapi di mindsetnya para pembisnis atau pengusaha tentu ini menjadi motivasi. Nah, ketika dia hijrah ke Mekah, dia tidak membawa apapun, tapi dia bertanya kepada seseorang yang ada di situ. Dia menanyakan di mana pasar. Nah, dengan mindsetnya dia menanyakan pasar di mana, yang ada dalam pikiran dia itu berdagang, berbisnis. Nah, tentu Nabi Muhammad SAW ya sudah tak asing lagi dengan sejarahnya. Dia adalah sebagai profesi menjadi seorang pedagang atau pembisnis yang sukses juga. Karena di umur 9 tahun dia juga sudah diajarkan oleh pamannya dengan berdagang. Lalu besar dia bertemu dengan Siti Khadijah. Mungkin dengan dorongan investor. Jadi kalau istilah kata tuh dia dibantu oleh Siti Khadijah yang mana dinikahi dengan banyak kekayaannya. Akan tetapi di samping itu juga Nabi Muhammad berdagang ya sebelum kenal dengan Siti Khadijah. Lalu yang diterapkan oleh Nabi itu adalah dengan mindsetnya yang jujur. Berdagang dia tidak mengambil harga yang fantastis, harga yang tinggi. Dia hanya berdagang jujur lah. Misalkan dia beli barang itu harga 10.000, dia jual 11.000 ya. Mungkin begitu. Bisa jadi Nabi beli 10.000 jual 10.000. Tapi dengan rasa kejujuran dia berdagang dengan jujur, adil, ya tentu itu akan menjadi sebuah kepercayaan. Mungkin tidak bisa diartikan dalam artian mendapatkan keuntungan besar, akan tetapi di hadapan Allah kasih rizki dari mana aja. Nah, kembali ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dia datang nanya pasar di mana, lalu dia mulai berjualan, berdagang. Nah, setelah itu dia juga menerapkan mindsetnya para nabi atau mindsetnya Nabi kita Muhammad SAW dengan berjujur, jualan yang berjujur, adil, tidak memasang harga yang sangat fantastis. Nah, kita juga harus menjadi contoh. Jangan hanya memikirkan skala besar ataupun memikirkan profit yang besar, tapi kita seperti orang Cina. Orang Cina itu tidak mengambil keuntungan besar loh. Saya sudah survei, dalam artian saya neliti ke orang Cina. Dia tuh tidak mengambil harga yang fantastis, tapi dia mengambil kecil tapi skalanya skalanya besar. Dalam artian cabang-cabangnya banyak. Ya, dia mengambil cabang banyak, ketika dia kumpulkan itu menjadi besar. Kadang kan di kita mah pengennya jual ini langsung target besar. Ini yang menjadi penurunan atau mindsetnya yang hanya ingin sesaat, tidak ingin berkepanjangan. Cina itu begitu, ya, kecil tapi berkepanjangan. Nah, kita ambil sisi positifnya. Tentu kita harus bisa menjadi seorang penjual atau pedagang yang pertama memang harus ramah tamah, jujur, adil. Itu akan menjadikan sebuah kesuksesan dalam diri kita. Mungkin hanya itu kata-kata atau motivasi dari saya. Salam buat para pembisnis atau pengusaha pemula. Di sini juga saya sedang belajar, dalam artian kita belajar bagaimana memanfaatkan fasilitas yang kita miliki. Tentunya semua orang juga memiliki handphone ataupun gadget.
Ya, ada dua pilihan. Kenapa orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Karena yang kaya dia berpikir mindsetnya, pemikirannya dia tuh berpikir mindsetnya para pembisnis atau pengusaha tentu berpikir positif. Sekecil apapun, kalau itu baik menurut dia, maka dia akan melakukannya. Beda dengan orang miskin. Semakin miskin, ada peluang tapi dia tidak ambil. Lalu pikirannya tuh pengen enak aja, tidak mau atau berada di zona nyaman aja. Ya, stuck di situ aja. Ketika orang lain udah sukses, baru kita memulai. Itu yang menjadi jadikan diri kita tuh tidak mau memulai atau mau belajar dari sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.